Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo Sobat Tangguh, senang sekali saya Egit Hapsari dapat hadir menemani Anda kembali hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita hari ini adalah Jangan Ragu Vaksin, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Sobat Tangguh, dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia, pada Senin 11 Januari 2021, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sertifikasi halal dan Badan POM mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan Emergency Use Authorization atau EUA atau penggunaan dalam kondisi kedaruratan untuk vaksin COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa vaksin telah memenuhi standar klinis sehingga berkhasiat, minim efek samping dan juga halal. Karena itu pemerintah meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir atas penggunaan vaksin. Lantas bagaimana jaminan keamanan dan kebermanfaatan vaksin? Telah hadir siang hari ini melalui sambungan video conference narasumber kita yang pertama, Profesor Dr. Iris Rengganis, SPPD KAI, selaku juru bicara vaksin Ikatan Dokter Indonesia. Selamat sore Prof. Iris. Sore. Selamat sore, gimana kabarnya Prof. Iris, sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Dan narasumber kedua kita, Dr. Haji Muhammad Asroruni Amsoleh MA, selaku Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Niam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Egit. Tetap protokol kesehatan ditegakkan terus. Wah, mantap nih ya Pak Niam ya. Terima kasih Pak Niam dan juga Prof. Iris sudah bergabung dengan kami di sini. Dan Sobat Tangguh, sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi, kondisi studio ini telah disanitasi. Mikrofon yang saya gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak selama proses berlangsung. Dan talk show ini pun juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Oke, baik, kita mulai saja dialog kita sore hari ini. Mungkin agar kita lebih yakin dengan manfaat vaksinasi ini, kita akan langsung bertanya pada narasumber pertama kita, Profesor Iris. Prof. Iris, ini pertanyaan yang paling mendasar Prof ya. Bagaimana sebetulnya sih Prof vaksin ini bisa melindungi kita dari tertular dan juga menulari COVID-19? Apa sebetulnya tujuan dan cara kerjanya? Ya, jadi yang namanya vaksin adalah suatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita guna memberi zat kekebalan. Nah, zat kekebalan yang dibuat oleh vaksin itu tidak langsung, tetapi membutuhkan waktu 2 minggu setelah divaksinasi, baru terbentuk antibodi atau zat kekebalan. Nah, karena itu kita tetap harus menerapkan 3M protokol kesehatan. Ya, jadi setelah vaksinasi tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan atau prokes ya. Sekarang terkenalnya prokes. Oke, jadi memang butuh waktu 2 minggu ya, Prof ya? 2 minggu setelah divaksinasi yang kedua ya. Baik, vaksinasi yang kedua. Oke, jadi intinya setelah vaksinasi bukan berarti langsung kebal dan butuh waktu. Nah, mungkin beberapa sebagian dari masyarakat ini mungkin bertanya-tanya ya, Prof ya, saat ini kan vaksin sudah di depan mata. Tapi mengapa ya kita tuh tetap dihimbau untuk harus disiplin menerapkan protokol kesehatan? Ya, karena pandemik masih berlangsung.
Yang kita harapkan adalah kekebalan kelompok yang kita sebut herd immunity. Herd immunity. Ya, herd immunity itu terjadi, kita bilang berhasil minimal 70% dari total jumlah penduduk. Nah, ini yang kita harapkan, kalau itu betul-betul 70%, baru bisa mencegah penularan yang 30% yang tidak disuntik. Nah, kalau kita lihat negara kita, kurang lebihnya itu 260 juta penduduk. Misalnya 70%, kurang lebihnya itu 160 jutaan. Nah, itu berapa lama 160 juta orang itu harus selesai divaksinasi untuk mendapatkan kekebalan yang herd immunity itu. Nah, jadi untuk mencapai itu, Indonesia perlu waktu bertahap, ya, karena jumlah vaksin yang terbatas dan juga negara kita terdiri dari kepulauan, ya, jadi tidak mudah untuk melakukan dalam waktu sekejap untuk sejumlah besar orang yang ada di Indonesia. Jadi kalau perkirakan mungkin 2 tahun juga masih kurang, ya. Karena itu tetap harus jalankan protokol kesehatan selama pandemik berlangsung, walaupun kita sudah lengkap divaksinasi. Jadi protokol kesehatan tidak bisa tidak. Dan yang kedua, vaksin itu bukan segalanya. Vaksin tidak bisa melindungi 100%. Mungkin yang satu 80%, satu 90%, karena tiap orang membentuk antibodinya berbeda-beda dalam tubuhnya. Nah, seandainya kalaupun dia kena sakit COVID, padahal sudah divaksinasi, itu mungkin saja. Hanya saja, bila mana dia sakit, tidak seberat dengan orang yang divaksinasi. Jadi tetap dia ada perlindungan, tetapi tetap juga bisa kena. Karena itu, sekali lagi, protokol kesehatan tetap harus dijalankan sampai pandemik berakhir. Baik, ini yang perlu digarisbawahi ya Prof ya, bahwa vaksin ini tidak akan membuat kita 100% kebal. Jadi chance atau kemungkinan untuk terinfeksi itu tetap ada walaupun diperkecil, dan juga ini meringankan gejalanya, begitu ya Prof ya. Baik, saya ke Dr. Niam. Dr. Niam ini berhubung dengan Indonesia ini masyarakat mayoritasnya beragama Islam atau umat Muslim gitu. Dan umat Muslim ini supaya lebih yakin perihal kehalalan dan kesucian vaksin ini, apa saja yang dipertimbangkan dari MUI ini sebelum MUI mengeluarkan fatwa halal untuk vaksin ini? Ya, terima kasih, baik gitu ya. Jadi yang pertama, bahwa jaminan produk halal terhadap obat termasuk juga vaksin itu menjadi concern dan juga tanggung jawab kita bersama. Itu dilindungi oleh undang-undang dan perintah undang-undang, yaitu Undang-Undang 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, di mana salah satu objek untuk kepentingan jaminan produk halal itu di samping pangan, kosmetika, dan juga obat-obatan, termasuk vaksin. Nah, program vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu ikhtiar untuk kepentingan memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 ini terus diikhtiarkan, dan salah satu ikhtiarnya adalah pewujudan vaksin yang halal dan aman untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama yang mayoritas Muslim ya. Dan tentu kita apresiasi atas langkah progresif yang dilakukan oleh pemerintah dalam ikhtiar penyediaan vaksin ini, yang memang sedari awal mengarus utamakan aspek keamanan dan juga kehalalan sebelum melakukan proses pengadaan. Nah, sambil proses pengadaan, karena memang ketersediaannya juga terbatas di perusahaan vaksin COVID-19 ini, maka secara simultan di samping pengadaan yang terkait dengan transaksi jual belinya, juga pada saat yang sama mendorong pemastian aspek kehalalan dan juga aspek keamanannya. Pada Oktober 2020 yang lalu, Majelis Ulama Indonesia secara khusus sudah melakukan proses sertifikasi yang dimulai dengan pemeriksaan
lapangan di produsen vaksin Sinovac ini, hingga pada tanggal 8 Januari kemarin Majelis Ulama Indonesia menyidangkan seluruh temuan dan juga hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dan dilakukan kajian aspek keagamaannya. Akhirnya disimpulkan bahwa vaksin produksi Sinovac ini halal dan suci. Halal dan suci, baik. Untuk kepentingan vaksinasi bagi masyarakat Muslim khususnya. Jadi memang butuh waktu berbulan-bulan sejak Oktober hingga Januari kemarin ini ya, Dr. Niam ya. Lantas apakah semua vaksin yang rencananya akan dibeli pemerintah ini akan dilakukan proses verifikasi yang sama dalam menjalin kehalalannya? Ya, baik. Jadi yang pertama adalah vaksin dari produk Sinovac yang sudah diadakan oleh pemerintah yang berjumlah 1,2 juta ditambah kehadiran lagi 1,8 juta yang sudah didistribusikan untuk kepentingan vaksinasi tahap pertama. Dan setelah itu datang lagi sejumlah 140 juta dari produk Sinovac yang nanti diproses di Bio Farma. Karena memang ketersediaannya terbatas dan juga kebutuhan kita cukup tinggi, maka pemerintah mengadakan vaksin lain di luar dari produk Sinovac. Dan untuk kepentingan jaminan kehalalannya juga dilakukan proses yang sama dengan Sinovac. Sekarang sedang proses komunikasi untuk mendorong pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk yang lain. Jadi ini juga diberlakukan untuk vaksin dengan merek dagang yang lain yang akan dibeli pemerintah nantinya ya. Baik, saya kembali Prof. Iris. Prof. Iris, tadi Prof. Iris menyebutkan bahwa walaupun vaksin sudah di depan mata, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya, karena vaksin tidak menjamin 100%. Tapi sebetulnya apa cara yang tepat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini? Ya, untuk memutus rantai penyebaran COVID, itu yang tadi tetap ya, yang 3M tetap, bahkan 4M sekarang, bahkan ada yang 5M. Ya, jadi kerumunan itu juga harus dijaga. Ya, walaupun kita pakai masker, tetapi berkerumun itu akan memancing kita, apalagi makan bersama. Betul. Itu pasti tidak boleh. Ya, kemudian menonton bioskop atau segala macam ke mall, itu pancingan-pancingan yang nantinya kita akan terpancing membuka masker. Jadi itu jangan sama sekali. Kalau nggak perlu keluar rumah jangan, karena sekarang penularan lebih banyak ke family, artinya ke dalam rumah sendiri. Mungkin di rumah sakit kita sudah betul-betul pakai APD lengkap atau yang lainnya ya, tetapi pas di rumah ada keluarga keluar masuk, nah itu bisa menularkan. Jadi hati-hati ya, karena pandemik ini tidak bisa dianggap enteng ya. Jadi kalau 3M kita tidak akan bosan-bosan untuk memberitahu kepada semua kalangan. Ya, kepada di rumah semua harus kita lakukan, dan juga kalau perlu kita suplementasi vitamin, mineral, itu silahkan ya, tetapi yang penting tetap 3M. Sekali lagi tetap di mana-mana tetap jawabannya akan sama 3M. Walaupun sudah ada vaksin. Sekali lagi vaksin bukan segalanya, vaksin bukan semuanya menghentikan pandemik, tetapi vaksin adalah salah satu cara untuk mencapai herd immunity. Ya, tetapi bukan segalanya. Ya, karena kalau segalanya artinya habis vaksin kita nggak usah pakai masker. Tidak demikian sama sekali. Ya, sekali lagi vaksin bukan segalanya untuk menghentikan pandemik. Di samping vaksinasi, kita juga tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kemudian cara makan, cara minum, ya makan sehat, tidur cukup, ya. Kemudian jangan sampai stres, minum air putih 8 gelas. Itu semuanya tetap harus dijalankan sampai pandemik berakhir. Oke, jadi itu yang perlu ditekankan ya, selain 3M atau bahkan yang Prof sebutkan tadi 5M. Tapi sejauh mana nih Prof kira-kira nih vaksinasi ini bisa membantu pengendalian penanganan COVID-19 di Indonesia? Ya, kita vaksin belum cukup ya, baru 1 vaksin Sinovac. Jadi untuk anak-anak kan belum ada vaksinnya, untuk lansia belum ada. Mudah-mudahan nanti yang dari luar yang memang sudah kompeten untuk orang dewasa, lansia, itu masuk ke Indonesia, mudah-mudahan Maret atau April sudah bisa masuk, sehingga yang lansia pun bisa mendapatkan vaksinasi. Karena kalau vaksinasi masih kurang, kita masih jomblang, lebih banyak yang tidak divaksinasi, itu pun tidak akan tercapai herd immunity. Ya, penularan akan berlangsung terus karena lebih banyak yang belum divaksinasi. Jadi penularan
yang OTG ataupun yang memang pembawa penyakit ya dengan gejala atau tanpa gejala itu akan bisa menularkan dengan cepat. Dalam suatu kelompok penyakit menular itu akan cepat sekali apalagi melalui pernapasan. Ya karena itu kita selalu lubang hidung, lubang mulut harus ditutup ya. Bahkan kalau ada pakai face shield atau kacamata yang khusus ya, seperti itu. Karena semua virus tersebut bisa masuk ke ketiga lubang yang ada di muka kita. Ya, jadi pertahanan tubuh itu penting sekali buat kita semua. Oke, baik, inilah mengapa pentingnya 70% masyarakat Indonesia ini perlu bersedia untuk divaksin untuk melindungi 30% lain. Baik, saya kembali ke Dr. Niam. Dr. Niam, ini bagaimana MUI ini menjamin sebuah produk ini halal dan dapat digunakan umat muslim ini dalam jangka panjang? Ya, terima kasih. Yang pertama, proses sertifikasi halal ini dilakukan secara mendalam ya, mulai dari pemeriksaan ingredientnya, kemudian proses produksinya, hingga ditimbang pada aspek syar'inya. Sehingga ketika Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang kehalalan dan kesucian vaksin produk Sinovac ini, artinya Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan jaminan syar'i mengenai kebolehan dalam konteks syar'i ya. Karena itu masyarakat, khususnya masyarakat muslim, jangan ragu lagi terkait dengan aspek kehalalan, kesucian, dan juga kebolehan vaksinasi dengan vaksin Sinovac ini. Nah, untuk kepentingan penjaminan jangka panjangnya, kita ada durasi waktu selama 2 tahun untuk kepentingan pemeriksaan ulang. Di samping itu juga fatwa ini kemudian menjadi salah satu instrumen untuk kepentingan dakwah dan juga sosialisasi di tengah masyarakat ketika ada masyarakat yang masih ragu mengenai aspek kehalalan dan atau kesucian vaksin COVID-19. Baik, nantinya akan dilakukan pemantauan dari MUI selama 2 tahun ke depan, begitu artinya, dokter? Betul, jadi untuk produk yang diajukan sertifikasi halalnya ini, setelah dilakukan pengkajian, kemudian diterbitkan fatwa, nanti akan ada mekanisme evaluasi yang bersifat periodik selama 2 tahun untuk dilakukan pemeriksaan, ini yang reguler. Tapi bisa jadi kalau ada laporan misalnya perubahan ingredient atau perubahan proses produksi, perubahan warehouse dan lain sebagainya, maka kemudian dilakukan proses pemeriksaan ulang. Jadi untuk mengecek konsistensinya juga begitu ya? Betul. Baik, saya kembali ke Prof. Iris. Prof. Iris, ini kan vaksin cuma merupakan salah satu langkah ya dalam mengendalikan pandemi. Jadi kunci utamanya ini tetap ada komitmen kuat ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Lantas bagaimana Prof. cara supaya komitmen ini terus tumbuh dalam perilaku kita semua dan dalam jangka panjang? Ya, itu penting sekali adanya edukasi. Ya, jadi edukasi itu harus berulang-ulang ya. Bisa lewat medsos ya, kemudian dokter-dokternya mengedukasi di seluruh masyarakat di tempat mereka berada ya. Jadi nggak cukup satu kali. Nggak cukup hanya sekarang gong semuanya pakai protokol kesehatan, semuanya begini, tidak bisa. Dan selain itu juga kalau kita lihat di sini disiplin daripada penduduk apalagi Jakarta itu belum disiplin. Ya, jadi mungkin harus dibantu dengan aparat-aparat negara ya yang melihat bahwa orang nggak pakai masker misalnya, ditegur di tengah jalan secara baik-baik ya, seperti itu. Jadi itu juga harus turun dari semua bidang, nggak cukup hanya dari dokter atau nakes lah kita katakan petugas kesehatan, nggak cukup. Kita orangnya sedikit dan kita juga udah lingkungannya, khusus lingkungan di rumah sakit ya atau di tempat-tempat di mana ada penyakit itu, tapi kita butuh bantuan semua masyarakat, kedisiplinan semua masyarakat. Ya, kelihatan di Jakarta ini meningkat terus. Kalau kita berjalan di dalam mobil, kita lihat kiri kanan banyak sekali yang belum pakai masker dan tidak ada tindakan dari sekitarnya. Ya, jadi artinya mereka merasa biasa-biasa aja di daerah mereka. Ya, padahal itu sangat mengerikan sekali kalau nggak pakai masker. Sekali ada orang atau dia keluar dari lingkungannya, itu akan mudah sekali tertular. Ya, seperti itu. Jadi menjadi tantangan kita ini kesadaran kolektif ya.
dan merata, ya, edukasi harus merata. Betul, kesadaran kolektif itu yang tidak Ya. kalah penting ya, Prof ya. Betul Nah, Prof, sekali. ini dengan adanya vaksin ini gitu hadir gini, muncul secercah harapan bahwa mungkin kita akan kembali menjalani kehidupan normal seperti sebelum pandemi ini. Tapi pertanyaan besarnya, apakah betul akan demikian, Prof? Ya, sebetulnya harusnya bisa ya. Negara lain yang kecil aja kok bisa. Malaysia ketat sekali, ya sangat ketat di Malaysia. Singapura juga ketat ya, orang nggak pakai masker aja keluar itu ditegur. Kemudian ada jam-jam buka bergantian kalau masuk ke toko atau bagaimana itu ada di Malaysia. Ya, tapi di kita ini masih longgar sekali. Harusnya bisa, tetapi disiplin daripada orang-orang kita ini yang sangat sulit. Sehingga kita mesti lebih, kalau bilang katanya lebih cerewet, ya harusnya memang demikian. Ya, karena memang budaya di Indonesia berbeda dengan budaya di Malaysia atau di Singapura, negara kecil tetangga yang mereka sudah bisa lebih disiplin. Ya, sepertinya memang harus berkali-kali. Jadi secercah harapan itu mungkin akan bisa kita laksanakan, akan ada gitu ya. Kita bisa kembali hidup seperti sebelum pandemi asalkan disiplin ya. Ya. Baik, saya kembali lagi ke Dr. Niam. Dr. Niam, ini kan masih banyak yang meragukan atau khawatir nih dengan vaksinasi ini, padahal ini merupakan salah satu bentuk usaha kita, ikhtiar kita untuk mengatasi pandemi ini. Bagaimana dari MUI sendiri menanggapi hal ini? Betul ya, pro kontra di tengah masyarakat mengenai vaksinasi itu setidaknya kita verifikasi menjadi dua hal ya. Yang pertama, orang memang nggak yakin bahwa vaksinasi itu sebagai mekanisme untuk kepentingan pencegahan penyakit atau pencegahan terpaparnya wabah. Nah, dalam konteks ini perlu ada ikhtiar untuk meyakinkan ya. Meyakinkannya dengan jalan apa? Kalau keraguannya karena faktor keagamaan misalnya, maka Majelis Ulama Indonesia secara khusus telah menetapkan fatwa nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi atau vaksinasi. Yang pada prinsipnya ditegaskan bahwa vaksinasi sebagai salah satu mekanisme pengobatan preventif itu tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Bahkan itu dianjurkan sebagai bagian dari fiqhul wiqai atau fikih preventif. Nah, ini perlu disosialisasi. Bisa jadi orang juga meragukan karena persoalan efektivitas, persoalan efisiensi, dan lain sebagainya. Maka teman-teman dari tenaga kesehatan, ahli di bidang epidemiologi memberikan keyakinan dengan pendekatan persuasi dan juga sosialisasi yang bersifat efektif. Ada juga yang meragukannya karena persoalan vaksinnya, Mbak. Jadi vaksinasi sebagai mekanismenya nggak tolak, tapi vaksin apa yang digunakan. Maka fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan kehalalan dan kesucian vaksin yang digunakan untuk kepentingan vaksinasi di tahap pertama, yaitu produk Sinovac ini, sebagai salah satu jawaban untuk memuaskan dan juga membuat orang tenang bagi elemen yang menginginkan vaksin yang halal dan thayyib serta memiliki kaidah keagamaan itu. Oke, lantas ini kan beberapa kalangan masyarakat ini kan memang menyikapi COVID-19 ini dengan berbeda ya, dokter ya. Ada juga yang menganggapnya dengan stigma negatif. Nah, seharusnya bagaimana masyarakat ini menyikapi ini sehingga ini menjadi tantangan tersendiri nih dalam pengendalian wabah? Ya, yang pasti adanya wabah COVID-19 ini adalah sebuah realitas di tengah masyarakat yang mengancam keselamatan dan juga kesehatan publik kita. Karenanya, ikhtiar untuk memutus mata rantai peredaran COVID ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya dibebankan kepada pemerintah atau tenaga kesehatan semata, tetapi tanggung jawab kolektif kita, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu dan juga komunitas untuk memutus mata rantai mulai dari diri kita dan juga kepada elemen masyarakat yang lain. Bisa jadi kita merasa sehat, tetapi kepercayaan diri merasa sehat itu bisa jadi kemudian merugikan orang lain sehingga kita menjadi transmitter atau penyebab terjadinya peredaran wabah kepada orang lain. Baik, Dr. Niam, ini kalau kita menarik ke belakang sejarah peradaban ini sebenarnya pada zaman Nabi, zaman Rasul, ini pernah menghadapi hal serupa dengan kita sekarang ya, menghadapi pandemi. Apa yang kiranya bisa umat Islam petik dari pelajaran tersebut dan apa yang dilakukan Rasul ketika itu?
betul ya, bahwa adanya wabah ini kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi kita diwajibkan untuk berikhtiar, melakukan upaya semaksimal mungkin untuk berobat jika sakit dan juga untuk mencegah terjadinya penyakit ketika terjadi wabah. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah, ketika ada wabah di suatu tempat, maka kamu jangan masuk ke situ. Bukan berarti kemudian menentang takdir Allah atau tidak mempercayai kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini bagian dari ikhtiar agar tidak terpapar penyakit. Nah, seandainya kita berada di dalam daerah wabah, maka kita dilarang untuk keluar. Kepentingannya apa? Agar kita tidak menularkan orang lain yang berada di luar area wabah tersebut. Maka ini bagian dari ikhtiar yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan karenanya kita sebagai umat Muhammad memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan diri dan juga kesehatan orang lain. Artinya, komitmen untuk menjaga kesehatan publik atau public health ini bagian tak terpisahkan dari komitmen untuk menegakkan salah satu dari 5 sendi keagamaan, yaitu menjaga jiwa. Menjaga jiwa ya, baik. Saya kembali lagi ke Prof. Iris. Prof. Iris, Ya. jika kita melihat angka penambahan kasus yang terjadi beberapa hari terakhir seperti sebuah ironi ya, ternyata setelah memasuki hampir 10 bulan, penambahan kasus positif ini justru terus meningkat dan mencetak rekor. Nah, bagaimana ini melihat ini? Ya, ini akibat ketidakdisiplinan ya daripada kita sendiri sebetulnya ya. Jadi orang menganggap ini enteng, tidak ada apa-apa, ya sudah nggak usah pakai masker, bisa makan-makan. Padahal banyak orang terpelajar juga terpancing dengan situasi. Ya, jadi seharusnya ini tidak hanya penyuluhan seperti dikatakan tadi oleh Pak Asrorun, bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama ya, nggak cuma nakes aja yang harus bercuap-cuap pakai masker, pakai gini, tapi semua kalangan. Ya, kalau kita bisa bergandeng tangan, bersatu dari semua kalangan dengan pesan yang sama, dan itu tiap hari didengungkan di negara kita, saya yakin bahwa itu sebetulnya bisa. Karena negara kita itu berbeda dengan negara lainnya, yang negara lainnya lebih disiplin dan kita kurang disiplin. Ya, akibatnya kalau demikian, vaksin juga akan lebih lambat berjalannya, karena tidak semua orang yakin. Tetapi kita harus yakin bahwa salah satu cara untuk mencapai herd immunity adalah vaksinasi. Walaupun vaksin bukan segalanya, tetapi tanpa ada vaksinasi, herd immunity tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah herd immunity secara alamiah, seperti saat ini. Yang kuat dia kuat, yang tidak kuat dia sakit, bahkan takutnya bisa meninggal. Ya, itu sedih sekali kalau kita mengingat banyak nakes yang sudah gugur, yang berjuang untuk pasien-pasien dan berjuang melawan COVID. Ya, jadi kita harus sadar ya bahwa kita akan masuk ke dalam herd immunity yang buatan dengan cara vaksinasi, tetapi itu pun butuh waktu. Baik, jadi IDI sendiri optimistis ya dengan adanya vaksin ini dapat memperingan kerja kita semua untuk menangani COVID-19, asalkan ada kedisiplinan dan juga kesadaran kolektif tadi. Baik, saya kembali ke Dr. Niam. Dr. Niam, ini bagaimana untuk memunculkan sikap kritis umat beragama dalam artian agar dalam menerima informasi masyarakat, ini kita dapat memilah informasi dengan benar, agar tidak mudah terpengaruh berita palsu atau hoax. Ya, terima kasih ya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama yang berbasis digital ini, kita harus makin dewasa dan juga cerdas ya di dalam merespon apapun informasi yang kita terima. Karena karakteristik media digital, terutama media sosial kita, kan siapapun bisa menulis apapun. Ya, kita kembalikan kepada tuntunan Islam di dalam penerimaan informasi. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Seandainya kamu terima informasi, maka harus ada mekanisme tabayun. Karena di dalam informasi itu ada 2 kemungkinan salah dan kemungkinan benar. Betul. Ketika tidak jelas sumber informasi yang
memiliki kredibilitas, maka harus ada mekanisme klarifikasi. Jangan ditelan mentah-mentah, apalagi kemudian kita share dan juga kita sebarkan dan kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Baik. Sekalipun ketika kita menyebarkan itu kemudian di bawahnya dikasih tulisan mohon informasi atau mohon konfirmasi. Sementara share kita di ruang publik, di WhatsApp group atau di Facebook dan lain sebagainya yang alih-alih memperoleh klarifikasi justru menyebarkan informasi yang nggak jelas informasinya tadi. Betul. Jadi kalau dulu itu hati-hati dengan mulutmu, sekarang hati-hati dengan jempolmu ya, Tabayun dan Tabayun. Baik, sebelum kita menutup perjumpaan kita atau show kita sore hari ini, saya akan membacakan dulu pertanyaan dari rekan media. Ada pertanyaan dari Putri dari Metro TV yang ditujukan untuk Profesor Iris. Prof, dengan program vaksinasi, apakah bisa menekan angka penambahan kasus aktif dan kematian? Terlebih dalam 2 hari terakhir ini kasusnya mencapai 11.000 kasus. Dan apakah momen-momen besar seperti libur Natal dan Tahun Baru ini akan mempengaruhi kenaikan angka? Silakan, Prof. Ya, kalau libur itu jelas ya. Libur biarpun ada PSBB atau dari pemerintah sudah ada peraturan-peraturan yang terkait untuk tidak berkumpul bersama-sama tempat keramaian, tetapi dampaknya tetap ada, ya, dampaknya tetap ada. Nah, kemudian mengenai vaksin, kenapa kok sekarang meningkat? Karena vaksinnya baru mulai. Vaksin baru mulai, baru 1 kali suntikan itu belum ada artinya apa-apa. Ya, justru dengan baru 1 kali suntikan, apalagi kalau kita tetap tidak menjaga protokol kesehatan, tetap bisa tertular. Karena belum ada apa-apa, antibodi belum terbentuk sempurna. Jadi belum ada perlindungan yang diharapkan. Jadi kalau misalnya sekarang orang udah divaksinasi, udah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu belum apa-apa. Karena hari ke-14 nanti harus penyuntikan yang kedua. Ya, jadi resiko penularan artinya masih tetap ada. Jadi kita belum bisa mengatakan bahwa udah ada vaksin, padahal baru 1 kali. Terus orang itu nggak menjaga protokol kesehatan, tetap saja akan naik, tetap saja kayak nggak ada vaksin. Ya, jadi tolong yang sudah divaksinasi, tetap menjaga protokol kesehatan sampai vaksinasi yang kedua, tetap juga menjaga protokol kesehatan sampai antibodi terbentuk 2 minggu setelah vaksinasi yang kedua, antibodi baru terbentuk, tetap menjaga protokol kesehatan sampai pandemik berakhir. Nah, kalau semua seorang menjalankan disiplin demikian, ya kita berharap insya Allah semuanya juga akan pelan-pelan akhirnya pandemik berakhir. Tetapi tidak dalam waktu singkat ya, tentu tidak dalam waktu singkat. Termasuk kaitannya protokol kesehatan sekali lagi. Gak bosan-bosannya saya harus ulang tiap kali ada pertanyaan. Betul, nah kaitannya dengan poin pertanyaan kedua dari Putri dari Metro TV tadi, apakah ini akan berpengaruh dengan positivity rate dan juga positive case per harinya yang sekarang sudah tembus 11.000 lebih? Iya, pasti. Nah, kalau nggak ada protokol kesehatan dijalankan, udah pasti akan tembus terus. Jadi vaksin ini dianggapnya nah inilah penyuluhan, edukasi bahwa vaksin itu bukan segalanya, itu juga harus kita edukasi. Jadi jangan orang memikirkan udah sekali vaksin dia udah kebal. Nah itu harus diedukasi setiap saat, setiap yang mau nyuntik. Tetap jaga protokol kesehatan, antibodi belum terbentuk. Nanti kita vaksin kedua kali, jaga lagi protokol kesehatan. Setelah itu baru antibodi terbentuk. Nah, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai kapan? Sampai pandemik berakhir. Nah itu ya, itu terus harus diulang-ulang. Setiap orang mau vaksinasi, semua nakes mengingatkan lagi orang yang mau divaksin untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan lengah. Banyak yang tidak memikirkan bahwa 1 kali shot, udah 1 kali suntik, udah kita udah punya kekebalan. Udah nggak ada apa-apa tuh disuntik, nggak ada efek apa-apa tuh, biasa aja gitu. Dia merasa tenang, seperti tenang ya. Tetapi sebetulnya belum terbentuk antibodi. Ya, jadi ini yang harus terus setiap kali. Nah, pertanyaan sama ini muncul terus dari tiap webinar. Baik, itu tadi yang perlu digarisbawahi juga ya, bahwa antibodi itu tidak akan otomatis muncul ya karena dengan vaksin ini. Jadi bukan jawaban akhirnya. Baik, ada pertanyaan kedua dari rekan media, dari Dina Suara Pembaruan, ini ditujukan juga pada Prof. Iris. Prof. Iris, kemarin Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah ini membuka opsi vaksinasi mandiri bagi karyawan yang biayanya ditanggung perusahaan. Nah, apakah opsi ini bersifat wajib bagi perusahaan?
aman. Dan apakah dengan vaksinasi mandiri ini target vaksinasi nasional dalam setahun yang diberikan Presiden Joko Widodo ini akan bisa tercapai? Sebetulnya kalau ada kerjasama antara swasta dengan negeri, ya saya yakin itu bisa tercapai. Ya, jadi tiap swasta sudah menyadari, dan saya lihat sudah banyak perusahaan swasta yang bersiap-siap untuk membeli untuk karyawannya. Jadi itu suatu hal yang positif. Nah, kalau bisa dijalankan oleh semua kantor swasta atau rumah sakit swasta seperti itu yang tidak ditanggung pemerintah, karena kan pemerintah juga menanggung banyak sekali ya. Jadi dalam hal pandemik kita bergotong royong. Yang bisa membayar, yaitu akan lebih baik data dikelola oleh yang swasta. Ya, yang negeri, yang nakes sekarang yang diutamakan, garda depan itu diutamakan sekarang mendapat yang gratis ya. Tapi bukan berarti yang gratis itu lebih jelek dari yang bayar, tidak demikian. Ya, semua vaksin yang ada kita harus berpikir itu vaksin yang melindungi. Yang pertama adalah aman dan halal. Itu yang penting sekali buat kita. Kalau ada aman dan halal, itu tinggal nanti efektivitasnya saja. Betul. Efektivitasnya mungkin dia bilang, oh cuma 6 bulan, ngapain? Loh, 6 bulan itu cukup panjang. 6 bulan terlindungi misalnya ya dengan protokol kesehatan tetap. Nanti kalau dia sudah turun antibodinya ya paling kita ulang lagi. Nggak apa-apa. Ya, tetapi kekebalan kelompok itu mulai terjadi. Ya, nanti kapan sih kita tahu bahwa dia turun apa naik antibodinya? Kan sekarang di Bandung diikutin terus 3 bulan, 6 bulan. Itu penelitian masih diteruskan. Walaupun sudah ada emergency use authorization. Tetapi itu tetap diikuti karena ingin tahu efektivitas daripada vaksin. Nanti dilihat di masyarakat ya, dilihat sejauh mana efektivitas. Tapi itu sangat tergantung sekali juga dengan protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi yang penting 70% masyarakat ini bersedia terlebih dahulu untuk divaksin ya, Prof. Betul. Baik. Terima kasih Prof. Iris atas waktunya sudah bergabung dengan kami untuk talk show kita sore hari ini dan juga informasinya yang sangat bermanfaat. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Niam, Ketua Majelis Fatwa MUI atas waktunya. Tapi sayang sekali tadi Dr. Niam sudah undur diri terlebih dahulu karena ada kegiatan lain. Semoga kita semua selalu semangat dan juga sehat ya. Baik, Sobat Tangguh, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin, patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan ini belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa ini bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi juga di akhirat. Dengan demikian, saya akhiri talk show kita sore hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah